saja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan berikutnya, yakni sebagai seorang yang aktif berkecimpungan dalam dunia akademisi yang punya banyak pengalaman bertemu banyak orang, kira-kira gimana nih pandangan kakak dengan orang-orang muda yang malas untuk berperilaku produktif? Apalagi ini kan bulan puasa itu kan kebanyakan orang tuh serba lemas gitu untuk melakukan hal-hal yang istilahnya itu bermanfaat. Mungkin ada tips gitu dari kakak. Ini kayaknya saling berkaitan gitu kak sama pertanyaan pertama tadi gitu kak. Mungkin lebih ke tips gitu kak. Gimana nih menurut kakak? Baik. Banyak tips yang bisa kita lakukan. Dan yang di sini yang perlu kita ingat ya. Pertama, kita itu harus kadang bisa melihat diri kak, dalam tanda kutip berkaca kan. Kita bisa melihat kita ini bukan anak siapa-siapa loh kan. Kita ini hanya seorang perintis yang mudah-mudahan dengan merintis di masa muda ini menuai hasil di masa tua. Kita bukan anak presiden kak. Kalau kita anak presiden sudah jadi wakil presiden. Paman kita bukan ketua MK, kita hanya orang tua yang tak dikenal di tengah masyarakat. Bagaimana cara kita menaikkan derajat orang tua? Di sini kita berperan aktif. Yakni dengan cara yang pertama tadi kan kita ranahnya misal kita kuliah, yakni untuk mengangkat derajat orang tua. Namun jangan sampai kita mendiskriminatif. Misal ada teman-teman kita yang lulus sekolah di tingkat SMA, mereka tidak melanjutkan kuliah, seolah kita merasa paling benar kak. Itu jangan sampai terjadi. Kita seolah mengucilkan mereka di tengah pergaulan kita. Yang perlu diingat, kita kuliah juga terkadang beban. Jangan sampai kita kuliah 4 tahun hanya menunda pengangguran kak. Ini yang terjadi. Kita lihat setiap tahun yang lulus dari kuliah itu banyak, sedangkan peluang kerja itu sedikit. Bagaimana cara kita mencari peluang kerja ini? Yakni dengan cara sekarang ini, lakukan hal-hal, cari relasi, dan menurut saya sering melakukan pertemuan-pertemuan. Misalnya ada seminar-seminar kayak kita lihat para pengisinya, narasumbernya, kita lihat jika mereka backgroundnya orang-orang yang memiliki relasi yang luas, dalam tanda kutip mereka pejabat ataupun orang-orang akademisi baik dan mereka praktisi, kita harus ikuti kak. Karena seminar-seminar seperti ini, saya pernah di bulan November 2023 kemarin ya, pernah mengikuti seminar di kampus Borobudur, Jakarta. Di sini yang mengisinya orang-orang hebat semua lumayan. Ada yang pertama itu diisi oleh anggota ketua MPR sekarang, ada Kapolri dan ketua MA dan lain sebagainya. Jadi di situ, dan background kami orang hukum, kami sangat tertarik mengikuti seminar itu karena di dalamnya mereka membahas seputar hukum nggak, baik itu dari segi hukum formalnya atau dari segi hukum-hukum yang berkembang di tengah masyarakatnya. Jadi di sini kita harus banyak mencari peluang-peluang seperti itu. Karena ilmu yang didapat di kelas itu tidak berapa persen nggak? Iya kalau semuanya dapat. Karena ada penelitian yang meneliti bahwa untuk fokus belajar itu di tingkat remaja itu mereka hanya fokus 15 menit nggak? Ketika di atas 15 menit tidak akan masuk. Yakin dan percaya nggak? Termasuk gitu. Karena untuk fokus misalnya ada dosen, apalagi maaf ya, ada dosen yang monoton, misal dari awal kuliah sampai akhir pertemuan kuliah dia hanya ngomong dan kita tidak diberi kesempatan untuk ruang untuk bicara. Di situ 15 menit pun syukur-syukur gak bisa mencerna kata-kata dosen itu. Jadi salah satu untuk mengembangkan ilmu kita harus cari di luar kelas, di luar kampus. Karena semakin banyak kita mengenal, dan hal ini ada seorang cendekiawan muslim mengatakan bahwa setiap tempat itu adalah sekolah kak. Setiap orang adalah guru. Jadi semua orang bisa kita jadikan guru. Jangan sampai karena background kita seorang mahasiswa nanti dinasehati oleh kawan kita yang mereka hanya tamatan SMA, SMP. Kita seolah-olah merasa benar. Kita dalam hati, apa sih mereka cuma tamat ini? Kami kuliah loh, bilang begitu kan. Hal inilah yang harusnya tidak terjadi. Bagaimana cara kita? Yang pertama tadi kita harus berkaca diri, merendah. Boleh kita menggapai cita-cita setinggi langit, tapi ingat kaki itu harus berpijak di bumi kan. Setinggi-tinggi apapun kita mencapai target, kita harus ingat asal kita dari mana. Jangan sampai kita lupa daratan ketika sudah naik ke langit. Mungkin begitu ya. Oke, jadi mungkin tips dari Kak Huda tadi terkait dengan 1901 itu kita bisa mencari
istilahnya itu kelas-kelas di luar daripada kita kuliah gitu kan. Kemudian juga kita bisa memperbanyak relasi dengan banyak orang, dan juga kita juga bisa belajar dari hal-hal yang kecil sampai ke hal-hal terbesar sekalipun gitu.